Karena dia menunjukkan, membuka sedikit tabir sifat Allah, sifatul haya, dia ambil tanah, ditiup kan? Karena dia sudah jadi hayatnya Allah. Jadi hayatnya Isa itu hayatullah. Tinggal dia kun kan, jadi burung. Jadi burung. Iya. Yang itu mati bisa jadi hidup lagi. Saya pernah praktekin itu, Pak. Ada kucing mau mati, udah sakarat, begitu begini. Saya bilang, ya Allah, kalau Nabi Isa bisa digituin, masa umat Nabi Muhammad gak bisa? Saya ngerti metodologinya ya Allah, tapi saya nggak tahu prakteknya. Sekarang saya mau coba. Hidup Pak langsung. Tapi nggak berani lagi, habis itu ketakutan saya habis itu. Takut suul adab, takut disembah semua orang gitu. Wajar kemudian Nabi Isa itu disembah. Karena itu dinukil juga oleh Al-Qadhi Iyad di Tartibul Madarik, ucapan murid Imam Malik, Marwan bin Muhammad At-Tatiri Ad-Dimashqi. Beliau berkata, "Thalathatun la yu'tamanuna fi din." Ada 3 orang yang tidak boleh dipercaya sama sekali dalam agama. Siapa itu? As-Sufi, yang pertama orang Sufi. Yang kedua Al-Qassas, tukang kisah. Dan yang ketiga, Muqtadi yaruddu ala ahli al-ahwa. Seorang ahlul bidah, tapi dia membantah ahlul bidah yang lainnya. Iya. Ini 3 orang tidak dipercaya. Jadi penyebutan Sufi tidak dipercaya ini sudah ada di masa murid-murid Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Ada pun Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitab Manaqib Asy-Syafi'i dengan sanad yang sahih. Yunus ibn Abdul A'la, salah seorang murid senior Imam Syafi'i. Dia berkata, "Sami'tu Syafi'i yaqul." Saya mendengar Imam Syafi'i berkata, "Lau anna rajulan tasawwafa awwal an-nahar lam ya'ti alaihi adh-dhuhr illa wajadtahu ahmaq." Kata Imam Malik, tidaklah engkau dapati seorang yang masuk di dalam tasawuf di pagi hari kecuali sebelum duhur dia ini sudah menjadi orang yang dugu, kata Imam Syafi'i. Iya. Dan Ibnul Jauzi menukil dari Imam Syafi'i sebagaimana dalam Talbisul Iblis, Imam Syafi'i berkata, "Ma lazima ahadun as-sufiyata 40 yawman fa'ada aqluhu ilaihi abadan." Kata Imam Syafi'i, tidaklah ada orang yang continue di dalam tasawuf selama 40 hari lalu akalnya kembali. Ya, itu tidak ada selama-lamanya, kata Imam Syafi'i, orang seperti itu. Jadi ini siapa yang masuk di dalamnya? Menurut Imam Syafi'i ini menyebabkan akal itu hilang. Dia tidak bisa berpikir. Iya. Baik. Ini ucapan Imam Syafi'i rahimahullah. Adapun Imam Ahmad rahimahullahu taala, beliau sudah mengingatkan beberapa orang untuk jangan didekati karena dia masuk di dalam masalah tasawuf ini, sebagaimana beliau mentahdir dari Al-Harith Al-Muhasibi dan Imam Ahmad memerintah manusia untuk meninggalkan Sari As-Suqati. Iya. Ini semuanya karena mereka menampakkan bentuk dari apa? Dari tasawuf. Baik, ini 3 imam dari imam 4 yang dimaklumi. Belum lagi ucapan ulama yang lainnya dalam hal ini. Banyak sekali. Iya. Dari para ulama Islam yang berbicara tentang hal ini. Abu Zur Ar-Razi, namanya Ubaidullah bin Abdul Karim, imam besar di masanya. Ya, selevel dengan Imam Ahmad rahimahullah. Beliau ditanya tentang Haris Al-Muhasibi dan kitab-kitabnya. Ya, maka beliau berkata, "Iyyakum wa hadhil kutub. Hadhihi kutub bid'ah wa dhalalah." Kata beliau, hati-hati kalian dari buku-buku ini. Ini buku-buku bid'ah dan kesesatan-kesesatan. Alaika bil athar. Hendaknya engkau berpegang dengan athar, dengan hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Baik. Jadi kalau dikumpul ya dari ucapan para ulama tentang tasawuf ini banyak sekali. Dan saya hanya memberikan sebagian dari nama-nama di dalam hal tersebut supaya kita tahu bahwa ini masalah tasawuf bukan masalah baru. Iya, yang berbicara tentangnya juga adalah ulama-ulama. Iya. Karena itu kalau ada yang mengingkari, orang yang berbicara menjelaskan tentang kekeliruan tasawuf, ini tidak perlu heran dengan hal tersebut, karena dari masa dahulu sudah ada yang seperti itu. Iya.
Dan orang yang membela sunnah dalam hal ini juga tidak perlu diherankan, karena dari dahulu para ulama sudah berbicara tentang bahaya tasawuf ini. Bahkan ketika muncul satu masalah, ya, waktu itu Imam Syafi'i berpindah ke Mesir, dan beliau berkata, saya meninggalkan Baghdad, dan waktu itu mereka ada-adakan yang disebut dengan as-sama, dan beliau sebutkan bahwa itu diadakan oleh az-zanadiqah, orang-orang zindiq. Ini yang beliau bahasakan untuk orang sufi dengan bahasa apa? Az-zanadiqah. Ini as-sama, kegemaran untuk mendengarkan qasidah-qasidah, lantunan-lantunan, ya. Harusnya seorang itu sibuknya dia berzikir, membaca Al-Quran, ya, dia baca dari wirid-wirid yang diajarkan oleh Nabi, zikir pagi dan petang sebelum tidur, ketika bangun tidur, dan seterusnya. Tapi mereka ini punya zikir-zikir sendiri. Iya. Jadi kalau misalnya mau jadi imam sholat, itu ada panduan zikirnya banyak. Ya tergantung gurunya mengajar siapa, dari mana diambil itu panduan zikir. Iya. Jadi panduan zikirnya sudah ada. Dia sudah sisa baca. Iya. Jadi itu yang biasa ini baca doa panjang-panjang apa segalanya, itu kan doanya itu, cara doanya juga sudah ada. Mereka tidak mengambilnya dari hadits-hadits yang sahih dari Rasulullah SAW, bagaimana Nabi selepas sholat, ya, apa yang beliau baca. Mereka tidak melihat di dalam hal tersebut, tapi mereka tambah, mereka buat aturan-aturan sendiri dalam zikir, ya. Maka ini semuanya dari hal yang berbahaya.